Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita melanjutkan ngaji kita tentang Fadilah Zikir Jama'i, sebuah kitab kecil yang ditulis oleh guru kita Abina wa Murabbi Ruhina Kiai Muhammad Iya'lumuddin. Berikutnya kita sampai pada untaian zikir berikutnya, yakni Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Wahai yang maha lemah lembut, selamatkanlah kami dari musibah-musibah yang turun. Sesungguhnya engkau zat yang maha lemah lembut. Berbuat lemah lembutlah kepada kami dan kaum muslimin. Ketika memberikan komentar bacaan ini, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, pemilik kitab Al-Qirtas, memberikan catatan, ya Allah, Engkau senantiasa memberikan kelembutan terus-menerus, mencurahkannya kepada alam raya ini. Engkau memberikan jaminan sejak dulu, sekarang dan selamanya, karena Engkau tidak pernah beralih bergeser dari sifatmu. Berikanlah kelembutanmu kepadaku dan kepada seluruh kaum muslimin dalam semua kondisi kami. Jadi dalam untaian ini Abi Iya'lumuddin mengajak kita semuanya untuk mengharap kelembutan Allah ini sampai kepada kita semuanya, dan kita mohon agar kita ini termasuk golongan yang diselamatkan daripada musibah-musibah yang turun, ya. Dan juga kita mohon keselamatan, ya, kelembutan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi dalam bahasa singkat ini adalah salah satu zikir tolak bala, ya, yang mudah-mudahan ini membawa keberkahan ketika kita berusaha istiqomah di dalamnya. Ada sebuah contoh nyata, ada seorang yang sudah sepuh, ya, di tengah ujian pandemi ini, beliau sama putranya dibacakan setiap hari, ya, bersama-sama membaca zikir jamaah ini, sampai kemudian beliau bersentuhan dengan orang yang positif terkena COVID-19 ini, tetapi dengan izin Allah orang yang sepuh ini diselamatkan oleh Allah, tidak terkena COVID. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana zikir ini kalau kita baca istiqomah, Allah kemudian memberikan pertolongannya. Contoh kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Lemah Lembut atau Al-Latif memiliki makna diantaranya memberikan kebaikan atau manfaat kepada makhluk dengan cara-cara yang tersamar dan menakjubkan. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menuliskan sebuah kisah. Seorang lelaki saleh melihat seseorang sedang terlelap tidur. Seekor ular besar datang dan hendak memangsa kepalanya. Saat itulah seekor kalajengking datang dan menyengat ular tersebut, sehingga dalam waktu singkat ular itu mati karena racun kalajengking. Ada seorang yang tertidur lelap, kemudian mau digigit oleh ular besar, ya. Kemudian sebelum ular ini sempat menggigit, ya, kemudian ada kalajengking yang datang dan menyengat ular tersebut. Dan ular tersebut mati dan akhirnya tidak jadi menggigit orang yang sedang tidur tadi. Lelaki soleh itu lalu membangunkan orang yang sedang tidur. Ternyata ia dalam keadaan sedang mabuk. Masya Allah. Kepadanya lelaki soleh itu mengatakan, wahai pendosa yang melawan perintah Tuhannya, dalam tidurmu kelembutannya masih melingkupi dirimu dan menolak bencana darimu. Lelaki pemabuk itu pun berkata, sebaik-baik Tuhan zat yang maha pemurah, sehingga dalam kemaksiatan pun masih
tetap berlemah lembut kepadaku, ia pun bertaubat dan memperbaiki taubatnya, ya, dalam kitab Abwaabul Faraj halaman 223. Ya, maknanya apa? Ketika kemudian Allah, ya, dalam kisah tersebut, ya, seorang pemabuk, ya, padahal seorang pemabuk yang ahli maksiat saja diselamatkan oleh Allah, ya, ada kalajengking yang menyengat ular, yang ular ini mau menggigit orang yang berdosa, orang yang maksiat pun masih diselamatkan oleh Allah, masih diberi kelemah lembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini yang masih berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah, maka hendaknya kita banyak-banyak meluangkan waktu, banyak-banyak untuk, ya, menata hati agar setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita yang kita gunakan setiap hari ini adalah hamparan sajadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu maka, ya, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berkah, kehidupan yang mudah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang selamat, ya, baik selamat di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas pada malam hari ini, ya, betul-betul terpatri dalam hati kita, sehingga kita digolongkan menjadi salah satu hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa hidup tenang, hidup bahagia, hidup selamat, ya, fid dini wa dunya hatal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.